Kenapa Al-Quran punya sifat rahmat salah satunya? Untuk memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda merasa pernah punya dosa, ingin kembali kepada Allah, maka gunakan ayat-ayat rahmat itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah mengampuni dosa-dosa Adam, seperti itulah Allah akan mengampuni semua dosa anak cucu Adam. Paham sampai sini? Apa di antara ayatnya? Seperti persis kalimat Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Anda sedang berbuat salah, tiba-tiba ingat untuk berbuat kembali kepada Allah, berbuat baik, bertobat, langsung ingat kalimat ini. Ini kalimat pertama yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam saat beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan dalam Al-Quran, oleh Nabi dibimbing kepada kita untuk membacakannya. Dalilnya ada di Quran surah ke-7 ayat ke-23, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa qala, karena yang bermaksiat Adam dan pasangannya, ketika mereka berdua sudah berjumpa, mereka merasa, awas kita pernah salah, jangan berbuat salah lagi. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan kalimatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa rahmat wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di kalimat pertama. Tapi mohon sekali dibacakannya jangan sekedar pakai lisan, pakai hati. Pakai hati. Di cara memohonnya bukan sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, jangankan Anda, ajarin anak kecil deh yang 4 tahun 5 tahun, suruh baca itu, mereka juga bisa baca itu, sedangkan mereka belum baligh, belum ada peluang dihisab di situ, ya, belum taklif mereka. Jadi kalau cuma bacaan di lisan, jangankan Anda, anak kecil pun bisa bacakan dengan hati. Jadi begitu Anda katakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah yang merawat kami. Rabb itu sifat rububiyah, yang merawat, mengampuni dosa, memaafkan kalau salah, menyembuhkan kalau sakit. Seakan-akan Anda mengatakan begini, ya Allah, Engkau yang telah berjanji kalau kami salah akan memaafkan. Engkau yang mengatakan kalau kami berbuat dosa akan mengampuni. Zalamna anfusana, kami mengakui kami berbuat salah ya Allah. Dan kesalahan itu karena diri kami. Anfus jama' dari kata nafas. Anfus jama' dari kata nafas. Masih ingat nafas ketika disebutkan ada apa di dalamnya? Nafsu. Anfus jama' dari kata nafas. Nafsun disebutkan di surat Yusuf tadi, innan nafsa la ammaratun bisu. Ya Allah, kami berbuat zalim karena nafsu kami ya Allah. Kami berbuat salah karena diri kami ya Allah. Jadi kalau Anda berbuat salah, jangan lekatkan kesalahan itu kepada Allah. Jangan nisbatkan kesalahan kepada Allah. Yang salah itu Anda, bukan Allah. Dan jangan pernah kesalahan Anda dikaitkan dengan orang yang tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda bertobat, akui pribadinya yang salah, jangan bawa-bawa. Ya. Jadi kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, minta, rasakan. Begitu Anda menyebutkan, lihat kalimatnya, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim dengan diri kami ya Allah. Nah, langsung Anda bayangkan siapa yang Anda zalimi itu. Kalau ibu Anda, maka bayangkan saat beliau mengandung, merawat, menyayangi Anda. Bayangkan saat itu, minta. Dan yang paling dahsyat, wa illam taghfir lana, ya Allah kami takut kalau saya sekarang tidak Engkau ampuni ya Allah, mohon ampuni ya Allah. Saya takut kalau enggak diampuni ya Allah. Karena taruhannya kalau ampunan Allah tidak diberikan, maka neraka jadi jaminan. Maka bayangkan. Dan awas ya, jangan bayangin neraka dulu nih, kejauhan. Alam kubur. Jangan bayangin alam kubur dulu, kejauhan. Sakaratul maut. Orang yang dosanya belum pernah dia bertobat kepada Allah saat hidupnya, maka saat sakaratul maut akan ditampakkan dosa-dosanya. Itu yang membuatnya gelisah, takut, gasak, rusuk, tidak karuan, mulut meracau, kadang mukul-mukul sana sini dan sebagainya. Dahsyatnya, takut. Kalau nggak percaya silahkan aja. Saya udah ingatkan Anda, kalau masih pengen milih berbuat dosa, silahkan kumpulkan Anda. Nabung tuh dosa sebanyak-banyaknya. Nanti kita lihat di akhir. Begitu Anda masuk sakaratul maut, Anda akan rasakan bagaimana presentasi dosa dibentangkan di hadapan Anda. Dan malaikatnya nakutin. Gak usah dibayangin nih, nggak kebayang. Dipukulin, nggak percaya silahkan aja, baca ayatnya. Makanya kadang-kadang kalau pengen berbuat dosa, mikir dulu. Mikir. Ikan aneh, udah berbuat dosa, malu untuk tobat. Anda aja buat maksiat nggak malu, kenapa saat tobat mesti malu? Aku malu melihat orang, aku malu melihat begini. Kamu maksiat nggak malu, sekarang merasa malu. Kamu bayangin dulu, makanya mikir. Kalau ingin berbuat dosa, bayangkan akan dipermalukan. Kalau ingin berbuat dosa, bayangkan akan dibuka. Kalau pengen berbuat dosa, mikir dulu dosa itu mengalir ke siapa. Bapaknya yang korupsi, keluarganya yang kena. Makanya kalau mau nyuri, mikir dulu, keluarga antum akan kena. Nih anak-anak antum yang lucu-lucu, dibawa ke majlis taklim, disayang, main dengan tetangga. Apa antum tega membuat mereka dibully oleh teman-temannya? Hei anak koruptor, anak pencuri, anak penipu. Kasihan anak itu.
Dia belum tumbuh sedang menanggung dari kesalahan Anda. Kenapa? Karena dosa yang Anda bawa itu bawa ke rumah, dimasak oleh istri Anda, dimakan oleh mereka. Jadi mereka kebagian dari dosanya, kebagian dari hinaannya, kebagian dari celahannya. Antum mikir dulu kalau ingin berbuat salah. Antum anak, antum berbuat salah, bapak ibu antum kena. Sudah mengandung dibikin susah, melahirkan susah, menyusui susah, sudah dewasa bikin susah juga. Antum apa nggak punya waktu untuk membuat bahagia bagi orang tua? Tobat, balik. Dan kalau sudah dibuka, itu artinya Allah membimbing Anda untuk tobat, bukan ingin mempermalukan Anda. Hukuman sosial itu untuk membuat Anda mengerti, ini di akhirat lebih parah. Ini yang tahu baru orang-orang sekitaran, di akhirat dibuka, malaikat pun tahu semua, jin tahu semua, setan diketawa aja. Itu ketawain aja habis semuanya. Mumpung kita filmnya dibuka sekarang, filmnya, maka edit dari sekarang sebelum dibuka di akhirat. Kalau ada kata-kata yang kotor, dubbing, isi dengan yang bagus-bagus. Kalau ada adegan yang kotor, sensor, hapuskan, ganti. Cara ngapusnya tobat, hilangin, sebutkan. Jadi begitu mengatakan zalamna anfusana, ingat siapa yang dizalimi itu. Teteskan air mata, minta, bayangkan siksa kubur, bayangkan neraka. Kata malaikat, akhriju anfusakum, baik keluar kamu. Gak mau keluar ya, saya pukul depannya, belakangnya segala. Itu di Quran surah 8 ayat 50. Keluarin. Silakan kalau nggak percaya. Ini malam ini selesaikan urusannya. Watarhamna, dan kau berikan rahmat kepada kami. Nah, jadi begitu dosa diampuni, turun sifat ampunan Allah, rahmat turun. Begitu turun, hapus semuanya, beres, hilang. Kalau kami nggak dapat rahmat itu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan rugi. Daripada kita rugi sebelum pulang, lebih baik hapuskan sekarang. Itulah sebabnya ketika kita berbuat salah, teman-teman sekalian, kenapa ayat rahmat dibandingkan dengan syifa? Syifa itu kan obat penyakit. Kenapa disandingkan dengan rahmat? Rahasianya adalah, saya tutup, kenapa di Quran surah 17 ayat 82 rahmat disandingkan dengan syifa? Karena kalau orang sudah berbuat salah, pasti akan hidup dan bersanding penyakit dalam dirinya. Jadi kalau orang mencuri, itu sebenarnya sedang masukkan penyakit pada dirinya. Gak percaya silakan. Anda belum pernah mencuri selama hidup, begitu keluar dari masjid ini nyoba-nyoba mencuri, pasti akan kepikiran. Di jalan kepikiran, kamu salah, kamu dikutuk terus tuh sama jiwa-jiwa takwanya. Kamu salah, cepat balikin, kamu keliru. Itu tersiksa dengan keadaan. Bertemu orang jadi hati-hati, jadi diam-diam, dia takut ketahuan. Yang tadinya bebas jadi tersiksa. Makan, jadi perasaannya jadi nggak nyaman. Itu mengundang penyakit. Makanya ketika antum diampuni dosanya oleh Allah, penyakit itu seketika dihilangkan. Seakan-akan dapat rahmat Allah, bonusnya syifa. Kalau orang sudah diampuni dosanya, maka akan tenang hatinya, bebas dari pikiran-pikiran, bebas dari penyakit, hidupnya lebih bersih lagi. Itulah rahasianya kenapa syifa disandingkan dengan rahmat di ayat tadi. Jadi kalau Anda ingin dibebaskan dari semua penyakit-penyakit urusan dunia, gugurkan dulu dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, itu yang dimaksudkan kalimat Nabi Nuh di Quran surah 71 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ketika umatnya banyak berbuat salah, kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan pada umat kalian, cepat istighfar, tobat. Allah akan mengampuni dosa kalian. Kalau sudah Allah ampuni, apa yang diberikan? Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka hujan yang kering akan turun. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Awas, dan Allah akan lipat gandakan harta kalian, anak-anak, keturunan sehat semua. Ini gambaran kata para pakar tafsir, kalau ada orang berbuat maksiat, bawa harta haram ke rumah dan sebagainya, maka akan bermasalah bagi anak, bagi harta dan sebagainya, bagi keluarga. Kalau Anda ingin hapuskan semua itu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.